nafas ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas ujian ini pergi olehmu ya Allah. Dua video. Kali ini saya akan berikan satu video dulu, yakni video zikir nafas tauhid untuk hari ke-15 sampai ke-17 ya. Yang dimaksud zikir nafas kolbiyah yaitu menerima ikhlas, bukan menerima masalah, tetapi menerima emosi dan sensasi tubuh yang muncul dari masalah. Saya akan memandu teman-teman ya untuk menyadari bahwa tarikan dan hembusan nafas yang kita lakukan, yang kita nikmati adalah, lalu nanti di menit ke-8 sampai ke-15 kira-kira ya, nanti teman-teman menyadari bahwa Allah lah yang menggerakkan nafas kita ini. Tarik nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Hembuskan nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikan riyadhah kita, yakni zikir nafas puasa hari pertama sampai hari ke-14. Kita akan memasuki minggu ketiga bulan Ramadan. Ini saya harapkan nanti teman-teman yang mengikuti gerakan zikir nafas puasa bisa riyadhah ya di minggu ketiga, yakni hari ke-15 sampai ke-21. Saya akan meringkas beberapa materi yang lalu, yakni bahwa di minggu pertama kita sudah riyadhah zikir nafas jasadiyah, di mana zikir nafas jasadiyah itu ada 3 level ya, yakni level pertama menyadari keluar masuknya nafas, lalu level kedua menyadari aliran nafas, lalu level ketiga menyadari jeda antar nafas. Setelah itu kita lalu masuk ke zikir nafas puasa di minggu kedua, yakni di minggu kedua itu kita zikir nafas kolbiyah, yaitu zikir nafas untuk detox mental ya, untuk melepaskan hal-hal negatif yang mungkin mengganggu pikiran dan perasaan kita ya. Jadi detox mental, di mana zikir yang kita lakukan atau teman-teman sudah praktekkan adalah zikir nafas kolbiyah. Saat tarik nafas menerima, saat menghembuskan nafas ikhlas. Perlu teman-teman pahami ya, yang dimaksud menerima, yang dimaksud ikhlas itu bukan menerima masalah ya. Ini penting saya garis bawahi, penting saya headline ya. Jadi yang disebut menerima bukan menerima masalah, tetapi menerima emosi yang muncul dari masalah. Nah, biasanya kalau teman-teman kurang tepat di dalam mempraktekkan, justru yang diterima masalah, dan seringkali ketika berusaha menerima masalah itu justru menimbulkan efek-efek yang tidak nyaman. Jadi yang perlu dipahami bukan menerima masalah ya, saya ulangi lagi. Yang dimaksud zikir nafas kolbiyah yaitu menerima ikhlas, bukan menerima masalah, tetapi menerima emosi dan sensasi tubuh yang muncul dari masalah,
bukan menerima masalahnya, tetapi menerima sensasi emosi, misalnya marah, takut, kecewa, cemas, dan menerima sensasi tubuh, misalnya dada yang tidak nyaman, perut yang mual gitu. Jadi yang dimaksud menerima sekali lagi itu ya, bukan menerima masalah, tetapi menerima emosi yang muncul dari masalah dan menerima sensasi tubuh yang terasa waktu masalah itu datang. Nah itu ya. Nah ini yang sangat penting untuk teman-teman pahami ya. Karena memang seringkali tidak tepatnya teman-teman dalam praktek itu di situ. Jadi dikiranya itu menerima masalah. Ya tentu menerima masalah itu ya bisa saja ya, baik-baik saja. Cuma seringkali ada beberapa orang yang dalam tanda petik itu tidak kuat menerima masalah, malah justru menimbulkan pemaksaan diri gitu ya, yang seringkali malah memicu emosi. Padahal yang harus diterima bukan masalahnya, yang diterima adalah emosi yang muncul dari masalah. Ya, ya baik. Sekarang kita akan masuk ke zikir nafas puasa di minggu ketiga. Zikir nafas puasa di minggu ketiga ini adalah zikir nafas tauhid. Ya. Jadi yang minggu pertama zikir nafas jasadiyah, minggu kedua zikir nafas qalbiyah, lalu minggu ketiga adalah zikir nafas tauhid. Nanti ada 2 video. Kali ini saya akan berikan 1 video dulu, yakni video zikir nafas tauhid untuk hari ke-15 sampai ke-17 ya. Untuk hari ke-15, 16 dan 17. Sebagaimana zikir nafas puasa yang sudah teman-teman praktekkan, nanti dilakukan saat perut kosong ya. Jadi sangat baik jika zikir nafas tauhid ini ya dilakukan saat perut kosong. Tentu tidak berarti saat yang lain tidak boleh, tentu boleh ya. Tetapi saat perut kosong itu adalah saat yang paling baik untuk mempraktekkan atau zikir nafas tauhid ini. Nah, di hari ke-15 sampai 17 nanti saya akan memandu teman-teman ya untuk menyadari bahwa tarikan dan hembusan nafas yang kita lakukan, yang kita nikmati adalah dari Allah. Jadi nanti teman-teman baik saat tarik nafas waktu ataupun menghembuskan nafas, sadari betul bahwa yang menggerakkan itu sebenarnya Allah. Jadi sadari Allah yang menarik dan menghembuskan nafas kita. Memang keunikan nafas itu di situ ya. Keunikan nafas itu dia bisa dikatakan sebagai fenomena tubuh yang paling unik. Karena nafas itu tentu karena fungsinya sangat vital ya. Dia bukan hanya masuk keluarnya udara, tapi juga masuk keluarnya energi sebenarnya. Tetapi yang unik adalah bahwa nafas itu bisa kita sadari dan sekaligus tidak kita sadari. Jadi nafas itu unik ya, tidak seperti saraf otonom yang lain. Kalau jantung dia betul-betul tidak kita sadari, kita tidak bisa mengatur denyut jantung secara langsung gitu. Ya kita tentu bisa melambatkan denyut jantung, tetapi lewat cara lain, tidak langsung ke jantungnya, tidak langsung ke denyutnya. Tetapi kalau nafas itu kita bisa mengaturnya. Jadi nafas itu unik karena kita bisa atur sekaligus dia otonom. Nah disitulah kuncinya mengapa nafas itu begitu unik ya. Nah jadi nanti kita benar-benar menyadari, nanti teman-teman betul-betul menyadari bahwa tarikan dan hembusan nafas kita sebenarnya yang menggerakkan adalah Allah. Nanti di menit ke-5 sampai ke-8 kira-kira nanti begitu ya. Lalu
Ya, jadi saya ulang menit pertama sampai ke 8 kira-kira. Nanti teman-teman saya pandu untuk menyadari bahwa keluar masuknya nafas adalah dari Allah, bahwa yang menggerakkan rongga dada kita, rongga perut kita, menggerakkan udara masuk ke dalam paru-paru kita, itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah. Ya. Lalu nanti di menit ke-8 sampai ke-15 kira-kira ya. Nanti teman-teman menyadari bahwa memang nafas itu, keluar masuknya nafas yang menghadirkan, menghendaki dan menggerakkan itu Allah, termasuk ujian-ujian hidup kita. Jadi ujian-ujian atau masalah-masalah yang datang kepada kita, jadi datangnya ujian ya dari Allah, keluarnya ujian atau perginya ujian ya oleh Allah gitu. Jadi nanti teman-teman menyadari gitu, datangnya ujian dari Allah, lalu hilangnya ujian dari Allah. Ya, karena ujian atau masalah hidup ya seperti napas itu datang dan pergi ya. Jadi dunia itu ya seperti itu, yakni datang dan pergi. Jadi datangnya ujian ya dari Allah, lalu yang akan menghilangkan ujian itu ya dari Allah. Ya, itu nanti yang akan kita praktekkan ya. Baik, kita akan langsung praktek. Silahkan teman-teman mengambil posisi yang paling nyaman ya. Ambil posisi yang paling nyaman. Boleh duduk, boleh berbaring ya. Duduknya boleh dengan posisi apa saja. Iya, jadi sebelum saya mulai, teman-teman perlu pahami. Jadi nanti saya akan menggunakan ritme nafas 4-6 ya, sebagaimana ritme-ritme di minggu kedua kemarin ya. Jadi saya akan menggunakan ritme 4-6. Jika teman-teman merasa tidak nyaman dengan ritme ini, teman-teman bisa mengabaikannya ya. Teman-teman bisa mengabaikan, lalu teman-teman riadoh dengan ritme napas yang teman-teman merasa nyaman. Pada intinya nanti saat tarik nafas, teman-teman menyadari bahwa gerakan tubuh teman-teman ini yang menggerakkan Allah, gerakan nafas ini yang menggerakkan Allah, dan saat menghembuskan hembusan gerakan ini juga yang menggerakkan Allah. Nanti begitu, lalu nanti teman-teman menyadari waktu tarik nafas ujian datang itu ya dari Allah. Waktu menghembuskan nafas ujian itu pergi atau hilang. Datang dan perginya ujian itu ya dari Allah. Tarik nafas, ujian datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian pergi juga olehmu ya Allah. Nah, nanti begitu ya. Ya baik, kita akan menggunakan ritme nafas 4-6. Kita mulai dari sekarang ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Saat tarik nafas, sadari bahwa yang menggerakkan tarikan nafas kita adalah Allah. Saat menghembuskan nafas, sadari bahwa yang menggerakkan hembusan nafas itu juga Allah. Ya. Hembuskan, sadari bahwa hembusan ini yang menggerakkan Allah. Tarik nafas, sadari yang menggerakkan ini juga Allah. Hembuskan, sadari yang menghembuskan dari Allah. Tarik nafas, sadari bahwa tarikan ini yang menggerakkan Allah. Hembuskan, sadari ini dari Allah. Tarik nafas, sadari dari Allah juga. Sadari bahwa Allah lah
nafas kita ini. Tarik nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Hembuskan nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Tarik nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Hembuskan nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Tarik nafas, sadari bahwa Allah yang menggerakkan. Hembusan, sadari Allah yang menggerakkan. Tarik nafas, Allah yang menggerakkan. Hembuskan nafas, Allah yang menggerakkan. Tarik nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Hembuskan nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Tarik nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Hembuskan nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Hembuskan nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Tarik nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Menghembuskan nafas, sadari Allah yang menggerakkan. Sekali. Sekarang
kita akan menghayati bahwa datang dan perginya ujian adalah dari Allah juga. Jadi nanti ketika teman-teman nanti tarik nafas, sadari bahwa ujian ini datang darimu ya Allah. Lalu saat menghembuskan nafas, ujian ini pergi juga olehmu ya Allah. Ya, jadi saat tarik nafas, teman-teman sadari bahwa ujian ini datang dari Allah dan ujian ini pergi juga oleh Allah. Ya, jadi datang dan perginya ujian adalah dari Allah. Ya, baik, luar biasa. Tarik nafas, ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian ini pergi olehmu ya Allah. Tarik nafas, ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian ini pergi olehmu ya Allah. Tarik nafas, ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian ini pergi olehmu ya Allah. Tarik nafas, ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian ini pergi olehmu ya Allah. Hayati dengan sepenuh-penuhnya, dengan penghayatan yang sedalam-dalamnya. Tarik nafas bahwa ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian ini pergi olehmu ya Allah. Sekali, tarik nafas, ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian ini pergi olehmu ya Allah. Tarik nafas, ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian ini pergi olehmu ya Allah.
biasa sekali. Tarik nafas, ujian ini datang darimu ya Allah. Hembuskan nafas, ujian ini pergi olehmu ya Allah. Ya, hayati betul bahwa datang dan perginya ujian ada di dalam genggaman Allah. Bahwa datangnya ujian, bahwa perginya ujian sesungguhnya dalam genggaman Allah yang maha bijaksana. Kita akan mengakhiri riyadhah zikir ini dengan penuh harapan semoga setelah riyadhah ini teman-teman betul-betul menghayati sesungguhnya ujian yang datang dari Allah dan itu bersumber dari kebijaksanaannya, dan ujian itu pergi juga oleh Allah bersumber dari kasih sayangnya. Jadi datang dan perginya ujian adalah bersumber dari sifat baiknya Allah kepada hamba-hambanya. Kita akan menyelesaikan 2 kali nafas lagi. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Selesai. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan zikir nafas puasa di hari 15 sampai ke hari 17 ya. Ya, nanti di hari 15 sampai 17 saya harap teman-teman bersedia untuk riyadhah bersungguh-sungguh baik secara biologis maupun psikologis, bahkan secara rohani ya. Jadi teman-teman bersungguh-sungguh dengan totalitas penghayatannya ya. Yang paling penting adalah penghayatan bahwa gerak nafas kita yang menggerakkan Allah. Bahkan datang dan perginya ujian juga oleh Allah. Ya, semoga bermanfaat. Selamat riyadhah. Semoga Allah memberikan kejernihan batin kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.